Wa ammal fardu lil qaidi, adapun sholat fardu lil qaidi bagi orang yang mengerjakan sambil duduk, ma'a qudrati alal qiyam, padahal dia mampu untuk berdiri, kuat untuk berdiri, alal muqtadi, dalam kondisi normal. Kok dia mengerjakan sholatnya dengan duduk? Lam yasiha sholatuhu, sholatnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa hadir di masjid dan berangkat sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada pagi ini. Semoga hadir kita di masjid membawa berkah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Dan sekaligus sebagai wujud syukur kita kepada Allah bisa melaksanakan kewajiban di pagi gelap ini. Mungkin yang lain kita dipilih oleh Allah. Ini adalah hidayah yang Allah dipilihkan buat kita. Sholat subuh memang berat, enak-enaknya tidur, malam habis begadang, subuh harus bangun. Karena apa? Ini sudah terbiasa. Kadang bangun subuh memang berat, manusiawi. Tapi kalau tiap hari berat terus, nah ini adalah apa? Orang tersebut menandakan belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah hambanya istiqomah dalam melaksanakan ibadah, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita lanjut taklim, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah, ditambah lagi 220.000, ditambah lagi 770.000 rupiah
untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Semoga bapak-bapak yang lain, warga yang lain, hamba-hamba Allah yang lain akan menyusul infak berikutnya sebagai invest kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hamba Allah yang menyisihkan rizkinya di jalan Allah untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas, semoga dibalas oleh Allah dengan rizki yang berkah dan berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dijauhkan dari segala bencana petaka dimanapun mereka berada. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut rukun sholat yang berikutnya. Rukun sholat yang berikutnya, pembahasan kemarin bahwa rukun sholat kemarin ada 18, baru pertemuan pertama pembahasannya nomor satu niat ya. Pertama rukunnya sholat niat. Memang niat ini adalah apa? Menjadi rukunnya ibadah apapun, sholat, puasa, haji, zakat adalah niat, karena niat adalah rohnya ibadah. Sekarang kita lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wasani, rukun salat yang kedua, wasani al-qiyamu, yaitu berdiri ma'al qudrati, bagi yang mampu berdiri, alias sholat fardu harus berdiri ma'al qudrati, maksudnya bagi yang kuat berdiri, maksudnya yang sehat. Kuat berdiri, sehat, kuat berdiri harus dikerjakan dengan berdiri. Fa'in ajaza, maka jika lemah anil qiyami, dari berdiri nggak bisa, mau berdiri nggak bisa, mungkin karena uzur, ada faktor yang lain yang menyebabkan dia sholat tidak bisa berdiri. Bagi siapa? Mungkin orang sakit, dia mau sholat berdiri, takut apa? Sakitnya malah tambah parah. Atau orang yang dalam kondisi terapi umpamanya, lagi umpamanya orang kakinya ini nggak punya kaki, sampai dengkul dipasang dipasang kaki palsu, nggak bisa duduk, ya udah, nggak, berarti termasuk man ajaza anil qiyami, orang tersebut tidak mampu untuk berdiri. Atau kita berada di tempat yang tidak memungkinkan kita kerjakan sholat untuk berdiri,
di tempat yang sempit. Kalau kita sholat, kepala kita nyundul umpamanya, nyundul, berarti dia tidak bisa sholat dengan dan berdiri. Termasuk sholat yang orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat lagi di kendaraan, mau di kapal, mau di pesawat, dia mau berdiri nggak bisa, mau berdiri nggak bisa. Untuk yang punya kendaraan boleh sholat berdiri, tapi kalau kita sholat berdiri nggak bisa, mungkin jatuh atau bagaimana. Nah, itu hal-hal yang termasuk orang yang tidak mampu mengerjakan sholat ketika berdiri, sambil berdiri, khusus untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat fardu wajib dikerjakan dengan berdiri apabila dia mampu berdiri alias sehat, tidak ada halangan apapun. Kalau ada orang badannya sehat, kuat, sholat fardu, sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, baik itu di rumah nggak ada orang yang lihat maupun di tempat ibadah, di masjid atau musola, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wa ammal fardu lil qaidi, adapun sholat fardu lil qaidi bagi orang yang mengerjakan sambil duduk, ma'a qudrati alal qiyam, padahal dia mampu untuk berdiri, kuat untuk berdiri, alal muqtadi, dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi normal ini berarti ya kita gambarkan seperti apa kondisi normal, badan sehat, kuat. Kok dia mengerjakan sholatnya dengan duduk, lam yasiha sholatuhu, sholatnya tidak sah. Bal yaksimu, sholatnya samping sholatnya tidak sah, bal yaksimu, bahkan dia mendapatkan dosa, karena itu melanggar perintah Allah, perintah Rasul. Perintah Rasul bagaimana? Sholli qaiman, sholatlah dengan berdiri. Nah, sekali lagi bagi orang yang sehat, kuat, dan memang bisa berdiri, kondisinya memungkinkan. Fa'ilam yastati, kalau memang duduk berdiri nggak bisa, fasolli idan, ya udah dengan duduk nggak bisa, wa ala jambin, ya udah sambil tiduran miring. Tiduran miring nggak bisa, fa mustalqiyan, tidur berbaring, mustalqiyan duduk berbaring, berarti menghadap ke atas. Duduk berbaring nggak bisa, ya udah dengan isyarah. Nah, ini yang terakhir, dengan isyarah nggak bisa, harus berarti disolati. Kasih informasi sama Pak RT, nanti ada pengumuman di masjid. Karena apa? Sudah tidak memungkinkan. Jadi kembali lagi, syarat, rukunnya sholat yang kedua adalah berdiri. Jadi itu untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunat boleh saja. Kalau umpamanya, Pak, saya mau sholat zuhur atau asar di rumah, ini malasnya berdiri. Nah, itu berarti Pak bukan udzur syar'i. Sholat sambil duduk dia alasannya malas,
itu bukan udzur syar'i. Sholatnya tidak sah, bahkan dia terkena hukum dosa. Kalau sholatnya tidak sah berarti dia tidak dianggap mengerjakan sholat. Kalau tidak dianggap tidak mengerjakan sholat berarti nanti kena hukum dosa. Kalau dosa nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Hafidhu alas sholawati, peliharalah kalian alas sholawati, sholat kalian. Sholat yang 5 waktu harus dipelihara, dijaga dengan baik, jangan sampai tidak dikerjakan. Dalam kondisi apapun harus dikerjakan. Wassalatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat duhur. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dirikanlah sholat. Maksudnya apa? Ketika kamu sholat harus berdiri. Qanitin, sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ada udzur. Wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj, agama tidak mempersulit. Sholat sambil berdiri nggak bisa, ya udah sebisanya tadi, sambil berdiri sambil duduk nggak bisa, tiduran miring, wa ala jambin, tiduran miring nggak bisa, tidur berbaring. Kalau itu semuanya nggak bisa karena ada bahaya, baik tidur sholat sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur, bahaya Pak. Fa'in khiftum, terusnya ayat, fa'in khiftum, jika kalian mengerjakan sholat itu takut, khawatir ada bahaya menimpamu, yaudah fari jalan, sambil berjalan. Kalau memang itu ada tanda bahaya, penjelasan yang sebelumnya, kita lagi sholat di rumah, di luar ada teriakan gempa, bencana alam, rumah-rumah yang sudah terdengar suara ambruk, sholatnya jangan dibatalin. Ya udah, keluar rumah sambil meneruskan sholat, fari jalan sambil jalan kaki. Sujud rukuknya gimana Pak? Isyarah. Itu agama sampai seperti itu, menunjukkan apa? Betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya sholat. Fa'in ajaza anil qiyami, maka jika tidak mampu untuk mengerjakan sholat anil qiyami, dengan berdiri, qa'adah, maka duduk. Kaifa sya'a, sebagaimana dia mampunya, duduknya seperti apa. Wa qu'udu, ada kalanya duduk bersila ya seperti ini, ada yang seperti ini, boleh. Kalau memang ada yang duduk iftiros, seperti duduk tahiyat awal, atau duduk di antara dua sujud, atau duduk tawarruk. Tapi wa afdalu muftarisun, yang lebih baik kalau sholat sambil duduknya duduk iftiros. Tapi yang pertama adalah berdiri. Saking dianjurkan untuk berdiri, umpamanya ada orang sholat dipakai sujud atau duduk malah sakit, yaudah sholatnya sambil berdiri. Sholat sambil berdiri. Buat sujud nggak bisa, ya udah berarti ruku isyarah, sujud isyarah, sampai terakhir juga pakai isyarah. Termasuk sholat sambil duduk di kursi umpamanya,
atau sholat sambil senderan umpamanya. Ada nggak sholat sambil senderan? Senderan jamaah yang lain. Senderan temennya, saking ngantuknya ya umpamanya nih Pak Ian sholatnya berdampingan sama Pak Sis, nah, berdampingan sama Pak Sis. Habis Allahu Akbar disenderin Pak Sis. Atau senderan di tembok. Ya. Tujuannya apa? Karena kalau berdiri lama-lama ini badannya sakit atau mudah ngantuk apa menang. Boleh. Itu saking apa? Saking pentingnya sholat dikerjakan dengan apapun boleh, tapi dengan catatan memang kalau lagi ada udzur. Kalau memang lagi tidak ada udzur, utamanya harus dikerjakan dengan berdiri. Dalilnya ayat wa qumu lillahi qanitin. Nah, untuk sholat sambil duduk atau berdiri, pembahasan nomor 2, ada pertanyaan? Kalau sholat tidurnya ala jambin, ya, itu seperti mayit, posisinya seperti mayit mau dikubur. Kepalanya di utara, di lor, kepalanya di lor, miring lor madhab kiblat. Kalau tidurnya mustalqian, berarti kepalanya di wetan, madhab kepalanya di wetan, bantalnya ditinggiin sedikit. Kalau bawanya orang di rumah sakit, style ini, jadi kepalanya naik gitu ya. Kalau tidurnya sambil tiduran berbaring, bukan kakinya yang di apa? Ya termasuk apa? Kalau kepalanya menghadap kiblat, berarti kan kakinya ada di kulon gitu ya. Kalau yang posisinya tidak bisa, ya, tidak bisa karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya sholat. Tidak memungkinkan, ya, contohnya umpamanya kita lagi di rumah, umpamanya orang sakit, posisi tempat tidurnya sudah sesuai dengan aturan di rumah sakit. Sebelah kanan infus, sebelah kiri oksigen dan lain sebagainya. Yaitu apa? Sholatnya sambil tiduran, sambil isyarat, sebisanya. Tidak harus apa? Tidak harus mutar-muter. Nah, ini apa? Merepotkan pelayanannya, merepotkan pegawai rumah sakit, merepotkan orang yang menjaga orang yang sakit. Gitu Pak ya. Ada pertanyaan lagi yang untuk sholat, rukun sholat yang kedua? Pak Eko, ya. Maksudnya sholat sunat apa? Ya, gambaran seperti sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Yang jumhur ulama sholat duha 8 rakaat. Kalau umpamanya sholat duha sampai 23 rakaat, 24 rakaat, itu berarti apa? Nah, apa itu? Berlebihan. Harus sesuai dengan anjuran. Kalau sholat tahajud ada yang mengatakan cukup 2 rakaat, ada yang mengatakan boleh sampai 12 rakaat. Habis sholat 2 rakaat
bangun lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat berarti 4 rakaat, berarti 2 rakaat salam hitungnya sampai 12 rakaat. Begitu juga sholat hajat, berarti kembali lagi ada aturannya, jadi jangan berlebihan, jangan pelit. Nah, sholat tahajud 1 rakaat, nggak ada ajarannya sholat tahajud 1 rakaat kecuali sholat witir, boleh gitu Pak ya, boleh. Apalagi atau sholat sunat mutlak, niat saya sholat sunnah, nggak ada nama, pokoknya sholat sunat gitu aja, boleh berkali-kali juga boleh, mau di rumah mau di masjid nggak jadi masalah. Untuk sholat sunat ya boleh dilakukan dengan duduk dan sholatnya sah, tapi ganjarannya separuh. Kalau sholat berdiri ganjarannya full, sholat duduk ganjarannya separuhnya orang yang sholat berdiri. Begitu seterusnya, orang sholatnya orang duduk, separuhnya orang sholat berdiri. Sholatnya orang tidur, pahalanya separuhnya orang duduk gitu. Sholatnya orang sambil isyarah, tapi separuhnya orang yang mengerjakan sholat sambil tiduran miring, dan seterusnya. Walhasil bisa dikerjakan dengan kondisi apapun, tapi pahalanya tidak sempurna. Untuk lebih sempurnanya ya udah dikerjakan dengan kondisi yang paling baik, dengan berdiri jika mampu. Coba ya, cukup. Kita lanjut, wasalisu. Yang ketiga takbiratul ihram. Rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram berarti sudah tahu Pak ya, karena takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, untuk mengangkat tangannya sunnah, tapi yang wajib mengucapkan takbir Allahu Akbar, karena ini termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, yang harus dibaca dengan lisannya keras, minimal suaranya ada suara, baik sholat sendiri maupun sholat kita sebagai makmum. Apalagi kalau jadi imam berarti takbirnya harus kencang, terdengar oleh jamaahnya. Kalau untuk makmum atau sholat sendiri, yang penting ada suaranya, getaran lidahnya ini ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dibatin. Bibirnya nutup, tangannya diangkat, bibirnya nutup. Kalau bibirnya nutup berarti itu bacanya dibatin, lisannya tidak membaca. Kalau yang baca itu hatinya, lidahnya, bibirnya tidak bergerak, itu tidak sah, karena takbir harus diucapkan, takbiratul Allahu Akbar. Kalau untuk mengangkat tangan ini sunnah. Bagaimana kalau dengan angkat tangan? Berarti sholatnya tambah sempurna. Fa yata'ayyanu alal qadiri bin nutqi. Bagi orang yang mampu mengucapkan takbir, ada nggak kira-kira ada orang yang tidak bisa menyebut Allahu Akbar? Seumpamanya ada, tapi jarang. Kalimat Allahu Akbar, walaupun bukan orang Islam pun itu bisa nyebut kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, untuk kalimat takbir Allahu Akbar itu kelihatannya mudah. Mudah nggak kira-kira Pak?
mudah sering kita baca. Tapi sebagai rukunnya sholat itu harus diperhatikan, harus diperhatikan. Bahkan dalam pembacaan takbiratul ihram itu wasaro itu takbiratul ihram ahada asyara, ada 11 syaratnya jika takbirnya itu dinyatakan sah dalam rukun sholat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram kondisi qiyamun, sudah berdiri tegak, sudah berdiri bertegak. Nggak boleh kita harus kita masih berjalan menuju shop sudah Allahu Akbar, masih 1 langkah lagi. Jadi Allahu Akbar masih jalan 1 langkah lagi, itu berarti apa? Takbirnya tidak sah. Berarti ketika takbir sudah posisi berdiri tegak. Yang kedua, wastiqbalul kiblati, ketika takbiratul ihram sudah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ketika belum menghadap kiblat sudah takbir, berarti takbir ihramnya tidak dianggap. Kan lagi berarti ketika takbir yang pertama posisi sudah berdiri bagi orang yang memang kuat berdiri. Yang kedua posisinya sudah menghadap kiblat. Yang ketiga bil lughatil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Allah Maha Agung pamannya, Allah Maha Besar pamannya, Allah anu gede pamannya. Kalau bahasa Sunda ngerti saya itu yang bahasa Sunda itu doang, anu gede. Pak Eko bilang yang gede apanya Pak, katanya. Bil lughatil arabiyah, dengan bahasa Arab. Untuk bacaan takbir, walaupun kembali lagi, walaupun ini orang bangsa yang tidak bangsa Arab, orang dari suku manapun, kalimat ini mudah diucapkan. Karena apa? Bahasa sholat itu harus diucapkan dengan bahasa Arab semua, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tidak boleh. Dalam berdoa pun tidak boleh dalam sholat. Kalau kalaupun menambah doa di dalam sholat, kalau umpamanya dalam sujud doanya kurang panjang Pak, sholat sendiri umpamanya boleh, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda dibaca lewat hati. Kalau diucapkan lewat lisan, sholatnya batal. Bil lughatil arabiyah, untuk bacaan takbir Allahu Akbar harus dengan bahasa Arab. Yang keempat, bilafdzil jalalah wal akbar, harus dengan lam jalalah, Allah Akbar, tidak boleh diganti dengan asma Allah yang lain, umpamanya Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Adimu Akbar, dan asma khususnya yang lain. Harus diawali dengan lam jalalah dan akbar. Tartib, tidak boleh dibalik. Akbarullah, harus Allahu Akbar, harus tertib. Mas tertib itu urut tertib. Kalau dibaca Akbarullah berarti tidak tertib. Kalau tidak tertib itu berarti apa? Takbirnya tidak dianggap. Kemudian bacaannya pun harus kita amati. La tatwilu bi harfi ham zaillah wal ba'il akbar,
tidak boleh memanjakan hamzahnya lafal Allah dan memanjangkan baknya lafal akbar. Allahu akbar. Ini gambaran begitu. Jadi yang pendek dipendekin, yang panjang dipanjangi. Begitu juga ketika adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jangan Pak ya. Akbar pen, Allahu akbar, bar. Jadi tidak ada, jangan dikasih space panjang. Allah pendek, yang panjang adalah Allahnya. Allahnya panjang, dipanjangkan selama bacaan niat kita ini belum selesai dalam hati, jangan diturunkan. Niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, baru diturunin tangannya. Kembali lagi, untuk syarat-syaratnya takbiratul ihram tidak boleh merubah panjang pendeknya kalimat takbiratul ihram. La tatwilu hamzah illah, hamzai Allah tidak boleh baca panjang hamzanya Allah. Allah pendek dibaca Allah. Bar dibaca pendek tapi dibaca pendek Allahu akbar. Kalau bacanya seperti itu, takbiratul ihramnya tidak jadi, tidak dianggap. La tasdidu bi ba'i akbar, tidak boleh mentasdidkan baknya lafal akbar. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Akbar ditajidkan baknya. Itu malah tambah susah Pak ya. Tambah susah. Ya mungkin kalau lisannya sudah susah biasa baca seperti itu, ya harus dirubah. La yajidu harfa wawin baina kalimataini, tidak boleh menambah huruf di antara kedua kalimat, baik di awalnya atau tengahnya. Umpamanya wallahu akbar, Allahu akbar. Jadi menambah huruf, redaksinya udah seperti itu, jangan ditambah. Nah, taubahnya seperti bacaan syahadat. Kalau syahadat dalam ikrar itu pakai wawu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau ketika adzan dan qomat, wawunya tidak boleh dipakai. Nah, ketika ikrar baik ikrar syahadat, orang itu menyatakan masuk Islam, itu syahadatnya pakai wawu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau ketika adzan dan qomat, wawunya tidak dipakai. Begitu juga ketika dalam tahiyat pakai wawu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang tidak pakai wawu adalah cuman adzan dan iqamah. Karena adzan dan iqamah itu adalah panggilan Allah. Ketika ada suara adzan itu menandakan Allah memanggil kita untuk mengerjakan sholat. Cepatlah yang dekat masjid datang ke masjid kalau tidak ada udzur. Yang datang dekat musola cepat datang ke musola bagi mereka yang tidak ada udzur. Allah memanggil kepada kita setiap hari berapa? Cuman 5 kali, berapa menit? 10 menit. Tapi kalau kita begitu sudah dipanggil, panggilannya keras, suaranya keras. Tapi kita pura-pura nggak dengar gitu Pak ya. Tapi kalau dipanggil tetangga, wah besok datang ke rumah ya, habis isya selamatan, datang semua, itu enggak Pak? Dengan
apa? Kesibukan yang lain tinggal. Yang lain tinggal. Karena apa? Diundang selamatan. Kalau dipanggil Allah susah. Dipanggil Allah susah. Makanya kata Allah, ta'arraf ilallah fil raha ya'rifuka fis siddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika kamu dalam kondisi senang. Kenallah Allah ketika kondisimu lagi senang. Ingatlah kepada Allah ketika kondisi kamu lagi senang. Ya'rifuka fil siddah. Nanti kalau kamu lagi keadaan susah payah, Allah selalu mengingat kepada kita. Jangan dibalik. Kita sholat, kita ibadah, kita berdoa ketika lagi susah, lagi ada masalah besar, lagi berdoa, lagi sholat tahajud, sholat sunat, rajin ke masjid. Ntar kalau sudah lagi enak, sudah enak, rezeki banyak, nah gaji naik, jabatan naik, lupa. Kalau seperti ya udah, itu istilahnya apa? Dilulu oleh Allah terus ya, terus. Tahu banyak seperti apa? Pak, ini boleh dimakan nggak? Nah, makan aja semua, makan. Nah, perintah suruh makan itu apa? Makan, tapi padahal apa? Dia melarang. Contohnya Pak J ini sudah melarang anaknya, kamu jangan makan ini ya, ini punya bapak, ini punya emak. Ngotot anaknya, Pak, si Juwita makan ya, udah bilangin nggak boleh. Pak, Juwita makan, udah makan. Boleh tapi apa? Marah. La yaqifu baina kalimataini qasiran aw tawilan. Tidak boleh berhenti sejenak ketika baca takbir Allah Akbar namanya. Baik itu dalam jeda sedikit, bentar atau lama. Makanya harus langsung mutawalian berlanjut Allahu Akbar. Itu bacanya apa? Ada jeda. Allah turun dulu. Tangannya turun dulu. Akbar. Tidak boleh. Kemudian layak timul makmum alal imam. Makmum dalam sholat jamaah, makmum tidak boleh mendahului takbiratulnya imam. Umpamanya ada sholat jamaah, imam baru baca, mungkin baca apa? Baca doa yang lain, baca lagi ngingetin jamaah sawu sufakum, baca surat al dan sebagainya. Intinya imam belum baca takbir sudah takbir duluan, Allahu Akbar. Bahkan bareng sama imam pun tidak boleh. Yang pasnya adalah setelah imam menurunkan tangannya Allahu Akbar baru makmum takbir. Layak timul makmumu alal imam. Untuk sholat jamaah takbiratul ihramnya makmum tidak boleh mendahului imam. Untuk takbir ada pertanyaan? Takbiratul ihram cukup Pak ya? Cukup. Fala yasihu ar-rahmanu akbar. Nah tadi itu tidak boleh lam jalalah diganti asma Allah yang lain, ar-rahmanu akbar wa nahu dan apa semisalnya. Wala yasihu fiha taqdimul khabar al-mubtada, dan tidak sah mendahulukan mubtada daripada khabar. Umpamanya akbarullah dibalik juga tidak boleh, tidak sah. Kaqauli akbarullah. Wala ya'tilu anha ila dzikrin akhara, dan tidak
boleh diganti dengan lafal kalimat dzikir yang lain, walaupun itu walaupun itu dengan asma Allah diganti dengan sholawat yang lain. Pokoknya diganti dengan bacaan dzikir yang lain juga tidak boleh. Wa yajibu qarnun niyah bitakbir, termasuk ketika takbir Allahu Akbar hadirkan niat kita, walaupun sudah takbir juga benar, tapi ketika takbir niatnya tidak dihadirkan ketika takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihramnya benar tapi niatnya tidak masuk. Nah, itu menunjukkan bahwa niatnya tertunda, niatnya hilang. Wa amman Nawawi faktarul ittifa bil muqaranah al-urfiyah bi haitsu yu'addu urfan annahu mustahdhirun lis-shalah. Menurut Imam Nawawi, bagaimana caranya untuk menghadirkan niat bareng sama takbiratul ihram? Cukup menurut Imam Nawawi, cukup berbarengan menurut uruf kebiasaannya. Allahu Akbar, pokoknya dalam niat Allahu Akbar niatnya sholat zuhur, fardu zuhur, cukup dianggap menurut Imam Nawawi sudah mustahdiron di sholat, sudah dianggap hadir dalam sholat niatnya itu. Kembali lagi bahwa masing-masing rukun sholat itu satu persatu harus kita kaji dengan detail supaya sholat kita lebih sempurna dan sholat kita sah, terutama sholat fardu itu Pak ya. Warabi'u qiraatul Fatihah wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'an tajab wa min sari dzalikal arwa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil quran wa ahlil rizqi wa ahlil tuha wa ahlil khair wa lan tajalna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad